Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita pada malam hari ini ya dalam eh, suasana majelis ilmu ya. Eh, Bagaimana kita ketahui bahwa majelis ilmu ini itu didoakan oleh para malaikat, yang dikelilingi oleh para malaikat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Sama-sama. qudwah tauladan kita dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, kalau kita ini Muhammadiyah ya, itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Harusnya kita orang-orang Muhammadiyah ini yang paling dulu mencontoh Rasulullah SAW ya, karena berat nih kita ya Muhammadiyah ya, Muhammadi ya, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Sama-sama. mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini topiknya sangat berat menurut saya, namanya apa dengan topik ilmu Allah, ilmu Allah. Pada garis besarnya kita sudah tahu bahwa ilmu Allah ini dibandingkan ilmu manusia itu nggak ada apa-apanya ilmu manusia itu. Mungkin secuil paling ilmu manusia ini dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun menghormati Allah, kita perlu mengenal, mengetahui ilmu Allah ini. Kenapa? Agar kita bisa lebih kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, ya, lebih bisa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama itu bahwa ya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu di poin yang utama. Dan kita manusia ini tidak sanggup untuk menuliskan ilmu Allah itu. Meskipun dengan tinta dari 7 lautan dan pena dari semua pepohonan yang ada di dunia ini, di alam ini, maka tidak akan sanggup menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia ini ilmu kita itu sangat-sangat terbatas. Ya. Karena itu Allah adalah sumber segala ilmu. Yang harus kita pahami pada Allah, segala sumber dari ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq itu? Benar mati Allah. Al-Khaliq itu yang menciptakan. Bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Kalau kita pernah waktu itu kita mencoba apa namanya menggambarkan seperti apa sih luasnya alam semesta ini, nggak bisa kita gambarkan. Waktu itu ketika kita melihat aja planet yang terbesar yang diciptakan oleh manusia, ya, yang ditemukan oleh manusia pada saat ini, ya, planet yang paling besar itu, ya, manusia kalau mengelilinginya saja itu butuh waktu dengan pesawat yang kecepatan 900 km per jam, butuh waktu 100.000 tahun untuk mengelilingi planet tersebut. Ya, kita bisa bayangkan berapa itu baru sebagian kecil dari alam semesta ini. Ya, kita nggak tahu bumi ini sebesar apa dibandingkan dengan planet yang ditemukan yang paling besar itu. Dalam surat dalam ayat Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir khaliqu kulli syai'in, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Menciptakan yang telah tiada, menciptakan sekarang ini ada, menciptakan yang akan datang pun Allah menciptakan semuanya. Dan Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Ya. Sehingga kalau ada yang menganggapkan bahwa Allah itu menciptakan alam ini 6 hari, kemudian beristirahat pada hari ke-7, itu nggak ada. Allah tidak pernah berhenti dalam menciptakan. Kalau seandainya Allah berhenti menciptakan, ya hancur nih alam semesta ini.
Karena itu Allah itu Khalik, ya, yang menciptakan. Kemudian Allah itu, ya, karena Allah itu Khalik, yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah itu Alimun. Allah itu Maha mengetahui. Karena Allah yang menciptakan, tentu Allah Maha mengetahui. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah lah yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian Allah summastawa ilas sama'. Ya, kemudian Allah bersemayam di atasnya fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap sesuatu itu Maha mengetahui. Allah mengetahui yang abstrak atau yang gaib. Allah juga mengetahui yang nyata. Kemudian Allah juga menuliskan di Lauhul Mahfuz, ya, apa yang ada di daratan dan di lautan, ya. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dalam sebuah ayat dikatakan, ya, semut hitam, ya, jatuh di tengah malam, di tengah hutan, ya, pada malam gelap gulita, itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezekinya, Allah mengetahui di mana rezekinya, dan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ilmu Allah itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, jalur ilmu itu, ya, ada dua. Ya, ilmu Allah itu jalurnya kepada kita manusia ini ada dua. Allah berbagi sedikit ilmunya kepada kita melalui dua jalur. Yang pertama adalah namanya jalur khusus. Ya. Jalur khusus ini maksudnya adalah jalur cepat, ya, kemudian jalur umum, jalur amah. Ya. Nah, yang Allah berikan kepada kita ini, Bapak rahmati Allah, itu baru sedikit. Ya, kepada manusia itu terlalu sedikit. Nah, jalur khusus ini yang kita sebut dengan apa namanya? Namanya adalah jalur rosmiyah, at-thariqah ar-rosmiyah, at-thariqah ghairu rosmiyah. Maka karena jalurnya khusus tadi, ya, ilmu Allah yang diberikan kepada manusia, maka hanya orang-orang khusus yang bisa menerimanya. Sehingga ilmu yang diberikan oleh Allah melalui jalur resmi ini, itulah yang kita namakan wahyu. Wahyu secara umum. Nah, secara bahasa wahyu ini terbagi kepada apa namanya pengertian, berapa pengertian. Yang pertama dia adalah wahyu itu berarti waswasah. Waswasah itu artinya bisikan atau sama dengan membisikkan. Ya. Liyuhuna, membisikkan. Jadi pengertian wahyu yang pertama secara bahasa, ini secara bahasa Pak, ya, kita bukan secara ininya istilah, secara bahasa. Wahyu itu berarti bisikan. Kemudian wahyu itu juga berarti ilham. Bisa dia ilham, wal hidayah, wal irsyad. Ya. Ilham, petunjuk, dan bimbingan. Ya. Kemudian wahyu itu juga bisa berarti mengatur atau membentuk. Ya. Dan wahyu itu juga bisa berarti perintah. Ya. Itu wahyu secara bahasa. Nah, secara bahasa tadi, ya, bukan berarti, ya, karena dia mendapat arti itu, empat arti itu tadi tidak membuat semua pihak yang mendapat wahyu itu kita bisa mengatakan nabi dan wahyu, nabi dan rasul, berdasarkan pengertian wahyu secara bahasa itu tadi. Ya, kenapa? Karena wahyu secara bahasa itu tadi bisa diberikan kepada semua makhluknya, bisa kepada manusia, bisa kepada lebah, bisa kepada langit, bisa kepada bumi, bisa kepada siapa saja. Ya. Termasuk pemberitahuan akan karunia dan petunjuk yang Allah berikan kepada Maryam saat melahirkan melalui malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Ya. Bukan berarti Maryam itu menjadi seorang nabi. Ya.
Atau dua malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim kemudian bercakap-cakap ya dengan Nabi Ibrahim, kemudian dengan Sarah. Bukan berarti Sarah juga termasuk Nabi. Nah, ini wahyu secara bahasa. Nah, sedangkan wahyu secara istilah, ya, itulah yang diberikan kepada Rasulnya. Jadi sekali lagi Bapak, ilmu itu Allah berikan sedikit kepada manusia, dan sedikit itu tadi ada dua. Yang pertama jalur khusus, yaitu berupa wahyu, dan wahyu secara umum tadi ya itu diberikan kepada semua makhluknya, dan secara khusus wahyu itu berarti yang diberikan kepada Rasulnya. Nah, sehingga kita memahami ya bahwa wahyu yang datang kepada Rasul itu ya Allah berkata langsung ya kepada nabinya, itu kepada Nabi Musa ketika di Bukit Tursina, kemudian kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj, atau melalui tabir, atau melalui perantara malaikat, atau melalui mimpi, atau dengan suara lonceng yang memekakkan telinga, ya. Jadi sampainya kepada manusia melalui utusan atau rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu adalah, sekali lagi Bapak dan Allah, wahyu itu adalah ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia, termasuk kepada rasulnya. Nah, yang kedua ada jalur ilmu itu melalui ammah. Kalau tadi khusus, sekarang umum. Ya. Nah, ada juga ilmu Allah ini diberikan kepada manusia itu melalui jalur umum atau jalur tidak resmi, yakni berupa ilham. Dan ilmu ini, Bapak Ibu dan Allah, tidak melalui perantara para Rasulullah dan Nabi Allah, tetapi ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu juga ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada yang bersangkutan. Sehingga sampainya ilmu kepada manusia itu secara umum itu bersifat langsung, mubasyarah, tanpa melalui para nabi dan rasul. Apa di antara ilmu Allah itu melalui jalur umum? Ya, kecerdasan berpikir. Ya, orang yang cerdas itu dari mana itu ilmu Allah yang diberikan kepada dia. Bukan berarti dia yang pintar. Tapi Allah berikan, Allah ilhamkan dia kecerdasan berpikir. Kemudian mampu mengerti dengan terang, ya, kuat memahami sesuatu. Kemudian mampu memberikan pengertian kepada orang lain, menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu adalah ilmu Allah juga diberikan kepada orang tersebut. Jadi jangan lantas orang menjadi sombong ya ketika dia punya ilmu, dia punya ilmu yang begitu banyak, kemudian dia merasa sombong bahwa itulah ilmu yang aku miliki. Akan tetapi itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjadi orang apa namanya, yang tawaduk gitu ya, bahwa ilmu kita ini bukan ilmu kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat dengan ilmu Allah ini, perhatikanlah, kita bisa melihat bagaimana kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Meskipun kita satu ibu bapak ya, saudara kita dengan yang lain itu berbeda ininya, kecerdasan berpikirnya. Kita dengan saudara kita lain berbeda cara berpikirnya, kecerdasannya. Kita satu kelas, sama-sama belajar, sama gurunya, tapi berbeda kecerdasannya. Nah, siapa yang memberikan kecerdasan itu? Ya, memberikan lebih kepada orang tertentu, kemudian berkurang kepada orang yang lain, satu bidang tertentu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi cerdas, kita menjadi pintar bukan semata-mata karena orang tua atau karena guru atau sekolah kita. Tapi siapa memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami dengan baik. Siapa yang memberikan ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan, ya, semua manusia ini pada hakikatnya cerdas. Hanya saja berbeda kecerdasannya di bidang masing-masing. Ada si A cerdas di bidang ini, si B cerdas di bidang ini, si C cerdas di bidang ini. Ya, Allah berikan itu kepada masing-masing manusia. Bahkan kita bisa melihat binatang-binatang pun diberikan oleh Allah kecerdasan masing-masing. Ya, kita tahu Pak, salah satu contohnya apa ya? Berang itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu ya, dia mampu membuat bendungan ya yang begitu ini ya, binatang ya.
Nah, manusia itu baru mampu buat bendungan yang besar itu, ya, membangun itu di abad 20. Padahal binatang itu sudah sejak lama diciptakan oleh, udah bisa dibuat seperti itu. Manusia baru abad ke-20 bisa menciptakan seperti itu. Nah, artinya makhluk Allah pun juga diberikan ilmu masing-masing, kecerdasan masing-masing. Kemudian itulah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu, itulah yang kita sebut al-ayah al-qauliyah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang kita baca. Ayat-ayat al-qauliyah ini Allah berikan kepada manusia dalam bentuk suhuf, ya, suhuf Ibrahim wa Musa, ada yang berupa kitab, ya. Allah berikan kepada makhluknya, kepada kita itu kitab yang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran sendiri merupakan kitab yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian begitu juga kita diberikan kepada manusia ini, ilham yang diberikan Allah kepada manusia. Apa itu yang dirahmati Allah? Yaitu alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau wahyu tadi ayat kauliyah kepada para nabi dan rasulnya, kita manusia ini Allah berikan juga ayat-ayat kauniyah. Allah ilhamkan kita bisa melihat alam semesta ini. Sehingga ketika kita melihat fenomena alam ini, ya, atau melihat sunnatullah yang ada di alam semesta ini, ya, menjadikan kita mengerti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah memberikan kita sejak lahir bahwa semua manusia sama. Allah berikan startnya sama ketika kita lahir itu. Allah beri kita pendengaran, Allah beri penglihatan, dan Allah beri kita hati. Semua manusia sama modal dasarnya Allah berikan tiga ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga dengan tiga hal ini manusia mampu memahami apa yang terjadi di alam semesta ini. Sehingga manusia mampu merumuskannya dalam satu ilmu pengetahuan. Dengan modal tadi, mendengar, melihat, dan hati. Sehingga nanti manusia bisa mengaplikasikannya menjadi teknologi yang berguna. Itulah modal dasar manusia yang diberikan oleh Allah. Ya, dari ilmu Allah, yang sedikit ilmu Allah berikan kepada manusia itu dengan tiga modal itu tadi. Sehingga Allah terus memberikan ilham itu kepada manusia. Ya, manusia punya menemukan sesuatu yang baru, terus berlangsung. Itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, sehingga pada rahmati Allah, alam semesta ini sebenarnya sangat terlalu luas untuk dikaji oleh manusia. Ya, sehingga kita punya kesempatan untuk menemukan hal-hal yang baru di alam semesta ini. Manusia yang paling hebat saat ini, ilmuwan yang paling hebat saat ini, ya, belum bisa menemukan langit yang pertama. Benarkan bahwa benar mati Allah, manusia yang paling hebat sekalipun di dunia ini, di muka bumi ini, belum pernah menemukan langit yang pertama. Pada Allah mengatakan, Allah ciptakan 7 lapis langit. Luar biasa benar mati Allah. Allah ciptakan, aku ciptakan 7 lapis langit. Manusia dengan kehebatannya belum bisa menemukan langit yang pertama. Belum bisa kita menemukan langit yang pertama. Manusia yang paling hebat saat ini baru sampai ke bulan. Bulan itu saja, ya, orang sudah luar biasa, orang sampai ke bulan. Baru-baru ini di India kalau nggak salah, ya, berhasil mendaratkan di bulan, Pak. Nah, baru di bulan. Padahal kita katakan 7 lapis langit. Langit yang pertama manusia belum menemukan. Galaksi Bima Sakti ini belum bisa dikelilingi oleh manusia semuanya. Nah, terlalu luas untuk dikaji oleh manusia. Tapi Allah memberikan kita ayatul kauniyah ini, ayat-ayat kauniyah ini, agar kita tahu bahwa ilmu kita ini sedikit dan ilmu Allah itu banyak. Sehingga kita tidak sombong dari ilmu yang kita miliki. Nah, apa hubungan antara ayatul kauniyah dengan ayatul kauniyah?
Ilmu Allah yang ada di Al-Quran dengan wahyu, kemudian dengan alam semesta ini. Keduanya punya hubungan yang sangat erat ya, antara kedua ini. Ayat kauliyah dengan ayat kauniyah itu punya hubungan yang sangat kuat, punya isyarat antara keduanya. Ya. Al-Quran banyak menjelaskan tentang alam semesta ini. Ya. Al-Quran menjelaskan bahwa di bumi ini banyak barang tambang. Nah, itulah yang diolah oleh manusia. Kemudian Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, ya, bahwa ya dalam surat ke-39 ayat 6 Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan ini dalam fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan, atau dalam bahasa modernnya itu dalam, mungkin ada yang dokter di sini ya, dalam 3 term. Ya. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada USG, belum ada apa-apa, tetapi Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, menandakan bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu proses penciptaan manusia, ya, sehingga ada seorang pakar di Prancis itu mengatakan Muhammad ini seperti punya punya USG gitu. Dia bisa memprediksikan itu sejak 1400 tahun yang lalu. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Ayat kauliyah kemudian dikombinasikan dengan ayat kauniyah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kauniyah ini ya tanda-tanda Allah atau ayat Allah yang ada di alam semesta ini, pada rahmat Allah, memberikan bukti atau mengkonfirmasi kebenaran yang ada dalam ayat kauniyah. Ya. Sayangnya pada rahmat Allah, kita itu terlambat begitu. Ketika ilmuwan barat menemukan ini, ternyata ada dalam Al-Quran. Ternyata ada dalam Al-Quran. Kita tahunya setelah mereka menemukan, baru kita, ternyata ada dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya ilmunya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Cuman kita terlambat. Ya, mereka rajin mencari ayat kauniyah ini, kita belakangan baru, ternyata ini ada dalam Al-Quran. Ternyata ini ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau ayatul qauliyah tadi, Al-Quran itu, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki tingkat kebenaran yang mutlak. Apa yang dalam Al-Quran itu mutlak. Dan Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Kita sudah yakin, harus yakin semuanya bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah menjamin keaslian Al-Quran sampai hari kiamat nanti itu. Dan ayat Al-Quran itu, ya, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan yang lainnya, karena dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan melalui ayatul kauniyah ini, ya, dia merupakan al-hakikah at-tajribiyah. Ya. Kebenaran yang kita capai melalui penggalian melalui ayat-ayat kauniyah, dia bersifat empiris. Ya. Sesuai dengan pengalaman dan eksperimennya. Dia akan terus berkembang. Ya. Rumusan teori, penemuan selalu berkembang. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penafsiran itu juga berkembang. Ketika dulu orang menafsirkan zarroh, ya, zarroh itu dulu diartikan oleh orang, ya, kalau dalam Bapak Ibu kalau melihat dengan terjemahan bahasa Departemen Agama yang lain, seperti biji bayam. Karena itu yang mereka lihat yang kecil. Ada juga dalam tafsir itu dikatakan seperti kepala semut. Tapi sekarang orang menemukan yang paling kecil itu ternyata adalah atom. Nah, sehingga kita bisa mengatakan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, walaupun sebesar atom, nah itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keburukan yang kita lakukan sebesar atom pun, maka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga
penemuan-penemuan tadi berkembang, itulah ilmu manusia. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat, ya, karena ayat qauliyah tadi itu atau Al-Quran itu, ya, wahyu itu tadi, dia ilmu Allah itu berupa wahyu yang diberikan kepada manusia itu bersifat mutlak, maka ayat qauliyah atau Al-Quran ini berhak jadi pedoman hidup manusia. Ya. Jadi sekali lagi Pak yang dirahmati Allah, bahwa ilmu Allah, ya, sebagian kecil ilmu Allah itu diberikan kepada kita itu adalah melalui Al-Quran ini. Untuk apa? Untuk kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Ya. Dan Al-Quran sudah merinci berbagai macam ilmu. Ya. Bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk hidup lainnya, manusia dengan alam semesta, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sedangkan ilmu tadi, ilmu yang bersifat kauniyah tadi itu, ya, yang dikembangkan oleh manusia, itu adalah sebagai sarana hidup manusia. Ya. Sehingga ilmu tadi, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, ya, manusia semakin mudah mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya. Seperti kita kayak sekarang ini, benar mati Allah, pakai Zoom seperti ini adalah pengembangan dari ayat kauniyah itu tadi. Ya. Sehingga sarana hidup kita menjadi mudah, ilmu itu menjadi mudah dikembangkan. Ya. Bisa cepat sampai kepada masyarakat. Ya. Kemudian apa yang terjadi di belahan dunia lain itu sudah cepat bisa kita ketahui. Ya, dengan ilmu teknologi yang kita miliki. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu adalah merupakan wasailul hayah kita. Sebagai wasilah atau sebagai perantara dalam atau sarana dalam kehidupan kita. Berbeda tadi dengan ilmu Allah, dengan wahyu mutlak tadi, itu harus kita jadikan pedoman. Sedangkan ilmu dunia ini adalah, ya, dari pengembangan ayat ini adalah sarana kita, wasailul hayah kita. Sehingga jangan sampai kita, yang saya tekankan di sini, jangan sampai kita terbalik memahami. Ya. Ayat qauliyah, ya, Al-Quran kita jadikan sebagai sarana hidup kita, sedangkan ayat kauniyah menjadi pedoman hidup kita. Kebalik, Pak. Bapak yang dirahmati Allah. Jangan sampai kebalik. Sehingga ketika kita membalikkan itu, ya, Al-Quran menjadi sarana hidup kita, kemudian ayat kauniyah tadi menjadi pedoman hidup kita, maka inilah yang dikatakan dalam firman Allah, kita sedang menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Begitu juga ketika kita membalikkan tadi, ya, ayat kauniyah ini kita menjadikan pedoman hidup kita, maka pada akhirnya kita akan menjadi menuhankan materi. Sehingga banyak orang yang dirahmati Allah, orang punya ilmu yang banyak tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini na'udzubillah, inilah orang yang membalikkan tadi. Ya. Kebalik, Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya, tapi sarana hidupnya, tetapi ayat kauniyah itu dijadikan pedoman hidupnya. Sehingga kadang-kadang salah menempatkan sesuatu itu. Ya. Sehingga orang yang menjadikan ayat kauniyah ini menjadi pedoman hidupnya, dia akan menuhankan materi. Jadi jangan sampai kita terbalik memahami ini. Ya. Nah, kapan kita bisa menjadi manusia yang sempurna? Ya, ketika kita bisa memposisikan secara benar antara ayat kauliyah, Al-Quran atau wahyu itu, kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, dan ayat kauniyah ini sebagai sarana hidup kita untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, ilmu yang kita miliki, ya, menjadikan kita tadi menguatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran.
Berbagai macam ilmu yang kita miliki menjadikan kita semakin yakin dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjadi yakin kita bahwa Allah itu ilmunya sangat sempurna. Ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita punya ilmu pengetahuan dan kita juga dilandasi oleh moral Al-Quran. Sehingga begitulah nanti hidup kita menjadi berkah, hidup yang baik. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang lagi tadi di sini, ya, yakinlah bahwa ilmu yang Bapak Ibu miliki itu, ya, dia harus sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah keahlian yang kita miliki. Karena tadi ilmu Allah yang dititipkan kepada kita, maka gunakanlah di jalan Allah. Jadi jadilah dokter yang bisa mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter, jadilah yang bisa mengingatkan orang kepada Allah. Jadi insinyur, jadilah insinyur yang menjadikan orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli mesin, jadilah ahli mesin yang bisa mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah, ya, kita punya kehidupan yang baik, ya, sehingga kita selamat, ya, di dunia dan di akhirat nanti, ya, dan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi kembali lagi Pak dirahmati Allah, saya ingin menekankan di sini tentang topik ilmu Allah ini. Ilmu Allah dibandingkan dengan ilmu manusia itu, ilmu kita ini tidak seberapa. Hanya sedikit sekali ilmu kita dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang ingin kita simpulkan di sini adalah Allah memberikan sedikit ilmunya kepada kita manusia ini melalui dua cara. Tadi melalui wahyu kepada para secara bahasa kepada semua makhluknya, dan tentunya wahyu, ya, secara istilah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Ya. Kemudian tadi ada itulah Al-Quran, ya, yang kita yakini, yang kita baca setiap hari, yang kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kemudian ada yang secara umum tadi, ya, melalui amah, Allah ilhamkan kepada setiap manusia itu kecerdasan, sehingga dia bisa memahami alam semesta ini dengan baik, ya, bisa mengembangkan alam semesta ini, mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Sekali lagi itu adalah Bapak dan Ibu, itulah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita menjadi sombong, ya, bahwa ini karena kepintaran saya, karena kecerdasan, bukan, itu karena Allah. Karena ilmu dari Allah yang dititipkan kepada kita. Kemudian juga kita melihat tadi jangan sampai kita, ya, terbalik tadi. Seharusnya Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai minhajul hayah. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Apa pendukungnya? Yang tadi, ya, ilmu-ilmu yang kita miliki itu tadi. Jadi ilmu yang kita miliki itu justru menambah kekuatan kita, menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah. Bahwa ilmu kita yang kita miliki ini hanya sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu yang kita miliki ini juga adalah untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi perlu kombinasi antara ilmu Allah, antara Al-Qur'an dengan atau ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu tadi. Sehingga menjadikan bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi terakhir kesimpulannya adalah agar kita menjadi manusia yang sempurna, kita harus bisa memposisikan tadi, ya. Kita menjadi orang yang berilmu, tapi kita juga bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang akhir yang ingin kita harapkan dalam hidup di dunia ini. Ya. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, kemudian kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan itu sebagai sarana hidup kita untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Sehingga ilmu-ilmu yang kita miliki ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, kita berikan untuk Allah, Allah berikan ilmu kepada kita, maka kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insyaallah benar Allah, hidup kita penuh berkah, insyaallah ilmu yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Bapak Ibu nanti pulang ke Indonesia yang sedang studi di sini, maka pastikan bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah dalam rangka kita bertakarub kepada Allah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Ya. Apapun bidang yang kita miliki, semuanya itu adalah ilmu Allah. Marilah kita gunakan di jalan yang benar dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.